21. Cemburu. Menjalani hari-hari di awal pernikahan, sungguh saat ini aku sedang merasakan manisnya pernikahan. Mas Doni begitu mencurahkan perhatiannya padaku dan Gea. Apalagi setelah anak gadisku itu pulang dari rumah sakit. Mas Doni menjadi sosok yang overprotective. Semua kegiatan yang biasa Gea lakukan untuk sementara waktu belum diizinkan oleh Mas Doni untuk Gea lakukan. Seperti saat sore hari menjelang, biasanya gadis kecil itu akan membawa sepedanya ke taman komplek untuk bermain bersama teman-teman sebayanya. Tapi karena Mas Doni ingat dengan pesan dokter yang mengatakan kalau Gea harus banyak-banyak istirahat, maka belum diizinkan untuk bermain di luar rumah. Dengan langkah gontai, gadis kecilku masuk kembali ke dalam rumah. Tak ada kata-kata protes dari mulutnya, tapi terlihat dari raut mukanya kalau dia benar-benar kecewa atas keputusan sang papa. Gea memang tipe anak yang menurut dan tak banyak menuntut. Melihat hal itu membuat aku dan Mas Doni tersenyum. "Kenapa sayang? Kok mukanya cemberut?" Sapa Mas Doni. "Gea pengen main di taman, Pa. Kangen main bareng teman-teman," celoteh gadis kecil itu. "Tapi Gea kan baru pulang dari rumah sakit, dan dokter bilang Gea harus banyak-banyak istirahat dan gak boleh capek. Nanti kalau Gea sudah benar-benar sehat, Papa temenin main di taman ya." Mas Doni mencoba membujuk gadis kecilku. "Janji ya, Pa," ujarnya sambil menunjukkan jari kelingkingnya dan mendekatannya pada Mas Doni. Aku tersenyum melihat tingkah mereka. Rasanya lengkap sudah kebahagiaan dalam hidupku. Dalam hatiku berdoa semoga akan seperti ini sampai kapanpun. Setelah hampir seminggu aku tak datang ke kedai ayam bakarku, maka pagi ini sebelum Mas Doni pergi bekerja, aku meminta izin untuk pergi ke kedai untuk mengecek apakah ada masalah. "Mas, nanti boleh nggak kalau aku pergi ke kedai sebentar? Sepertinya sudah lama tidak dicek, takut nanti ada masalah di sana," tanyaku. "Boleh sayang, tapi jangan lama-lama ya. Kasihan Gea kalau kamu perginya kelamaan." Setelah mendapatkan izin, aku bergegas kembali ke kamar untuk bersiap-siap. Selesai sarapan, Mas Doni langsung berangkat ke kantor. Dan aku setelah menyiapkan keperluan Gea selama aku tinggal di rumah, aku pun pergi menuju kedai ayam bakarku. Sesampainya di sana, para karyawanku terlihat sibuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing, dan sedikit terkejut melihat aku yang tiba-tiba sudah ada di sana. Aku memang tak mengabari mereka kalau akan datang, sengaja ingin melihat seperti apa kondisi kedai selama aku tak ada. Ternyata mereka mengerjakan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Meskipun aku tak ada dan tak dipantau, mereka semua bisa dipercaya. Sungguh beruntung aku memiliki mereka yang loyal terhadap kedaiku. Maka dari itu aku tak sayang jika harus mengeluarkan kocek yang dalam untuk memberi mereka bonus jika ada kedai sedang mendapat banyak pesanan. Setelah melihat-lihat keadaan kedai, aku langsung mengecek pembukuan di meja kasir. Dan ternyata hari ini ada pesanan 1000 porsi nasi ayam bakar untuk acara di kampus A, dan akan diambil sebelum jam makan siang. Pantas saja mereka sepertinya tengah sibuk, dan memang jika dapat pesanan semua pegawai akan bahu-membahu mempersiapkan semuanya mulai dari pagi. Sepertinya aku harus menambah pegawai lagi, karena semakin hari pesanan semakin sering datang. Setelah semua sudah selesai dan pesanan sudah diambil, aku langsung pamit pada semua karyawanku dan mengatakan kalau belum bisa sepenuhnya ada di kedai karena keadaan Gea yang tak memungkinkan. Saat di perjalanan pulang, entah kenapa aku ingin sekali mampir ke kantor Mas Doni. Memang tadi aku sempat membawa beberapa porsi nasi ayam bakar untuk di rumah, dan aku ingat kalau saat sarapan tadi Mas Doni bilang tak makan siang di rumah karena ada klien yang harus diurus siang ini. Sepertinya aku memang harus mampir untuk mengantarkan makan siang, atau jika memungkinkan kami akan makan siang bersama. Sesampainya di parkiran depan kantor Mas Doni, aku belum langsung keluar dari mobil. Ada sedikit rasa ragu untuk masuk, karena aku belum pernah ke sana. Bagaimana jika kedatanganku mengganggu Mas Doni? Memberanikan diri aku masuk dan bertanya dengan sekretarisnya. Tapi katanya Mas Doni sedang keluar makan siang dengan kliennya. Tapi saat di parkiran aku melihat mobil Mas Doni, artinya dia pergi menggunakan mobil kliennya. Aku memutuskan untuk menunggu Mas Doni sambil memakan rujak yang kubeli di depan kantor. Hampir 20 menit aku menunggu, dan saat aku hampir beranjak, tiba-tiba aku melihat Mas Doni keluar dari mobil
disusul seorang wanita cantik. Mereka terlihat begitu akrab, tidak seperti seorang pengacara dan kliennya. Ada sedikit rasa tak nyaman saat aku harus melihat suamiku bercengkrama akrab dengan seorang wanita yang tak aku kenal. Apakah Mas Doni memang mudah akrab dengan setiap wanita? Apakah memang seperti ini kesehariannya saat bekerja? Bermacam pertanyaan timbul di otakku, membuat kepalaku sedikit pusing. Segera aku mengambil tas dan beranjak pergi. Kami bertemu tepat di pintu masuk. Mas Doni terlihat terkejut dan sepersekian detik dia baru sadar kalau aku istrinya ada di kantor dan baru saja melihatnya pergi dengan perempuan cantik. Aisyah, kamu kenapa ada di kantor Mas? Terus kenapa nggak telepon dulu sayang? Ucap Mas Doni lembut. Aku nggak sengaja mampir Mas, mau nganterin kamu nasi ayam bakar sama rujak, tapi kayaknya kamu udah makan ya. Jawabku sambil menatap ke arah wanita di samping Mas Doni. Melihat aku menatap kliennya, Mas Doni segera memperkenalkan aku dengan perempuan cantik itu, yang ternyata namanya Dinda. Sayang, ini Dinda klien Mas, ujar Mas Doni. Perkenalkan saya Dinda, klien Mas Doni, sambil mengangkat tangan untuk berjabat tangan denganku. Saya Aisyah, istrinya Mas Doni, ucapku sambil menerima jabat tangannya. Oh iya Mbak, Mas Doni juga sudah cerita kalau baru saja menikah. Kalian masih pengantin baru rupanya, ujar Dinda berbahasa basi. Aku menanggapinya dengan tersenyum dan setelah itu aku pamit pulang. Mas Doni mengantarkanku sampai ke mobil dan sepertinya dia tahu yang aku rasakan saat ini. Sayang, jangan mikir yang macam-macam ya. Mas tahu kamu cemburu. Mas gak ada hubungan apa-apa sama Dinda. Dia hanya klien Mas, nanti di rumah Mas cerita ya sayang, ucap Mas Doni. Kata-kata Mas Doni membuatku menundukkan kepala menahan malu. Apakah begitu terlihat jika aku saat ini sedang menahan rasa cemburu? Sampai-sampai Mas Doni berkata seperti itu. Betapa malunya aku. Apa yang akan aku katakan nanti di rumah saat sudah bertemu dengan suamiku itu? Sepanjang perjalanan pulang aku mengutuk kebodohanku. Bab 22, penjelasan. Sepulangnya aku dari kantor Mas Doni, aku langsung mencari gadis kecilku. Ternyata dia sedang tidur siang di kamarnya. Setelah melihat Gea di kamar, aku langsung beranjak ke dapur, karena perutku sudah terasa lapar. Mengingat di kantor Mas Doni tadi aku hanya makan rujak. Selesai makan, aku duduk di pinggiran kolam renang. Entah mengapa setelah melihat kedekatan antara Mas Doni dan Dinda, tadi membuat pikiranku tak tenang. Rasanya dua orang tersebut seperti orang yang sudah lama saling kenal. Apa mungkin aku yang terlalu cemburu, sehingga menganggapnya seperti itu? Mas Doni memang lelaki yang supel sehingga terlihat mudah akrab dengan orang lain. Namun melihat interaksi keduanya membuat perasaanku jadi tidak tenang. Rasanya lama sekali menunggu jarum jam bergerak ke angka 5. Aku butuh penjelasan dari Mas Doni tentang hubungannya dengan Dinda. Walaupun tadi Mas Doni sudah mengatakan kalau mereka hanya antara klien dan lawyer, tapi tetap saja aku membutuhkan kata-kata yang bisa memenangkan pikiranku. Waktu menunjukkan pukul 2, tak terasa sudah hampir 1 jam aku melamun di pinggir kolam renang ini. Aku beranjak untuk menemui Gea di kamarnya. Sepertinya gadis kecil itu sudah bangun dari tidur siangnya. Benar saja saat aku datang ke kamarnya, Gea sedang bermain bonekanya sendiri. Hai sayang, sudah lama bangunnya? Tanyaku. Baru bangun Ma, tadi Gea panggil-panggil Mama, tapi Mama gak dengar. Jadi Gea main sama boneka aja, ucap gadis kecilku. Aku tersenyum dan langsung memeluknya. Anak Mama mau makan enggak? Mama bawa nasi ayam bakar kesukaan Gea, paha ayam yang dibakar dan diolesi margarin dan kecap seperti biasa. Mau, ucap Gea dengan semangat. Langsung kuajak gadis kecilku ke dapur untuk makan. Aku memang membiasakan anakku untuk makan di ruang makan. Kecuali saat dia sakit barulah aku izinkan Gea untuk makan di dalam kamar. Karena menurutku kebiasaan-kebiasaan yang sepele seperti itu akan menjadi hal yang sulit dirubah jika anak-anak sudah dewasa nanti. Senang hatiku melihat Gea makan dengan lahapnya. Karena sejak sakit Gea menjadi anak yang sulit diajak makan. Tapi makan dengan menu favoritnya Gea makan dengan bersemangat dan lahap. Selesai makan, Gea langsung menonton acara anak-anak di ruang televisi. Ketika Mas Doni mengucapkan salam dan membuka daun pintu.
Aku spontan melihat jam yang ada di dinding dapur. Terlihat masih pukul 3, tak biasanya Mas Doni pulang lebih awal. Dengan senyum yang sedikit dipaksakan, aku menyambut kepulangan suamiku ini. Walaupun hatiku saat ini sedang sedikit kesal dan cemburu, tapi aku tak boleh menampakkan di depannya. Namun sekuat apapun aku menutupinya, Mas Doni tetap saja mengetahuinya. Terbukti dengan bisikannya saat aku mencium punggung tangannya. Mas, tunggu di kamar ya sayang. Sepertinya hati ini tak akan tenang jika belum menjelaskan semuanya padamu. Ujarnya di dekat telingaku, membuat bulu kuduku meremang. Setelah membereskan dapur, selesai Gea makan dan menyiapkan cemilannya. Aku menitipkan Gea pada pengasuhnya karena aku takut akan memakan waktu yang lama jika sudah berbincang dengan suamiku itu. Walaupun aku mempunyai pengasuh, tapi sebisa mungkin makanan dan minuman Gea aku sendiri yang menyiapkannya. Bukan tak percaya, tapi rasanya lebih tenang jika aku mengetahui apa saja makanan yang masuk ke mulut anakku. Jika aku yang memasak sendiri makanan untuk keluargaku, tak ada rasa was-was. Dengan membawa secangkir kopi, aku beranjak ke kamar menemui Mas Doni. Seraya menebak-nebak penjelasan seperti apa yang akan dia jelaskan kepadaku. Sungguh hati ini penasaran, ada cerita apa antara Mas Doni dan kliennya Dinda. Kuakui Dinda sosok wanita yang cantik dan terlihat kalau dia orang yang supel. Itulah mengapa ada rasa cemburu saat melihat kedekatan antara Mas Doni dan Dinda. Saat melangkahkan kaki memasuki kamar, aku tak melihat sosok lelaki yang sudah menikahiku tersebut. Terdengar suara gemercik air dari arah kamar mandi. Sepertinya Mas Doni sedang mandi. Aku menantinya dengan duduk di balkon kamar sambil membaca novel favoritku. Terdengar suara pintu terbuka. Ternyata Mas Doni sudah mandi. Untungnya aku sudah menyiapkan baju gantinya di atas ranjang. Jadi beliau tak perlu berlama-lama mencari pakaian di dalam lemari. Suara langkah kaki semakin mendekat dan terdengar sapaan lembut dari laki-laki yang kucinta. Hai sayang, hari ini sengaja Mas pulang cepat karena di kantor Mas kepikiran kamu terus, ucapnya sambil duduk di kursi yang ada di sebelahku. Melihatnya memulai pembicaraan, aku meletakkan novelku di atas meja dan tersenyum menatapnya. Kenapa Mas jadi kepikiran terus sama aku? Apa yang membuat Mas jadi nggak konsen kerja? Aku bertanya pura-pura tak tahu. Sayang, Mas kepikiran kamu, pasti cemburu lihat kedekatan Mas sama Dinda tadi. Ya kan? Ujarnya dengan tanpa basa-basi membuat aku sedikit gelegapan untuk menjawabnya. Enggak cemburu juga sih Mas. Cuma ada rasa nggak nyaman melihat keakraban antara Mas dan Dinda. Mungkin aku belum terbiasa melihat Mas bercengkrama dengan wanita lain, ujarku. Sayang, sebenarnya Mas dan Dinda sudah lama kenal. Kami teman akrab sejak SMP. Rumah orang tua Dinda dan nenek Dar berdekatan, sehingga dulu kami sering pergi dan pulang sekolah bersama-sama. Dinda juga sering membantu Mas berjualan. Kami memang akrab dari dulu, tapi semenjak tamat SMA, kami tak bertemu lagi. Dinda melanjutkan kuliah di Jogja saat itu, dan ternyata kami bertemu lagi 1 tahun yang lalu. Suami Dinda seorang jaksa, dan Dinda bekerja di perusahaan asing. Saat ini Dinda sedang mengajukan proses cerai dari suaminya. Diketahui sudah hampir 6 bulan sang suami menikah lagi, dan ternyata Dinda sudah sering mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, sehingga Dinda nekat menggugat cerai suaminya. Dan saat ini Mas membantunya untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya Dinda dapatkan, seperti hak asuh anak dan harta gono gini. Prosesnya agak sedikit rumit, karena suaminya seorang jaksa yang sudah pasti banyak relasi. Saat ini mereka sedang memperebutkan hak asuh anak semata wayang mereka yang berumur 4 tahun. Kami harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya sebelum sidang dimulai pekan depan. Itulah alasannya kenapa Mas akan sering bertemu dengan Dinda. Mas harap kamu tak keberatan dan tak cemburu lagi, karena tak ada sedikit pun perasaan yang lebih kepada Dinda dan wanita manapun. Mas sangat membutuhkan support dari kamu dan Gea. Dan yang terpenting kamu harus percaya sama Mas, agar setiap langkah saat Mas mencari nafkah untuk kalian, tak ada rasa ragu mengalami aktivitas di luar. Kamu percayakan sama Mas sayang? Tanya Mas Doni padaku. Aku pun menganggukkan kepala, tanda bahwa aku percaya padanya.
meyakinkan hati dan mencoba menghilangkan bayang-bayang ketakutan di masa lalu. Trauma pernikahan. Mungkin inilah yang aku alami saat ini. Sepertinya aku harus berusaha keras untuk lepas dari cerita menyakitkan itu.